materinya. Oke, iya. Selamat siang menjelang sore. Mohon maaf ini saya close kamera ya karena lagi ada acara. Ya, di sini ketemu lagi untuk materi verbal ability. Nah, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa di verbal ability ini adalah materi yang memiliki kekuatan bagaimana adik-adik ini mengolah kata, olah pola, dan yang terpenting adalah memahami kata itu nanti adik-adik dibuat menjadi sebuah kalimat. Nah, jadi di pertemuan kali ini ada beberapa soal yang nanti silakan bisa dikerjakan bersama, kemudian kita akan mencoba membuat kalimatnya. Nah, kenapa? Karena di soal-soal nanti SNPDB itu bentuknya adalah literasi. Nah, jadi adik-adik di sini harus bisa membuat soal dari pertanyaan ataupun jawaban yang nanti akan disampaikan. Oke, bisa di next ya, Kak. Oke, iya, ini ada soal yang pertama. Nah, soal pertama ini adalah ingat ya bahwa di sini perintahnya adalah sinonim. Nah, jadi ketika perintahnya sinonim berarti yang harus adik-adik lakukan di sini adalah mencari eh, kata yang maknanya sama. Nah, di soal pertama ada elaborasi. Oke. Nah, elaborasi ini eh, sinonim dari apa? Oke. Silakan adik-adik bisa menjawab ya. Oke, nah kemudian kalau misalnya nanti ada waktu, nah semoga sih nanti waktunya cukup ya, karena ini soalnya lumayan banyak. Nah, kalian bisa membuat eh, apa kalimat menggunakan kata elaborasi. Jadi untuk memudahkan ya. Oke, ada yang mau mencoba silahkan. Oke. Satu C kak. Yang mana jawabannya yang C satu. C? Oke. Bisa dibuatkan contoh kalimatnya elaborasi. Oke. Contohnya apa kalimat yang menggunakan kata elaborasi? Oke. Biasanya soal itu nanti akan berbunyi eh, titik-titik itu elaborasi intinya. Nah, nanti di situ pertanyaannya adalah kata elaborasi memiliki sinonim dengan kata apa? Nah, di sini adik-adik harus bisa menyusun kalimatnya. Misalnya apa? Contoh, ada yang bisa memberikan contoh kalimatnya? Silakan. Kira-kira kalimatnya seperti apa kalau menggunakan kata elaborasi? Oke, ada yang bisa memberikan contoh? Ayo, silakan. Elaborasi sangat penting dalam pembelajaran. Elaborasi penting dalam Pembelajaran. pembelajaran. Oke, elaborasi penting dalam pembelajaran. Atau misalnya apa ya? Mata pelajaran matematika eh, membutuhkan teknik elaborasi yang harus harus misalnya untuk mata pelajaran matematika membutuhkan teknik elaborasi agar siswanya dapat memahami dengan baik.
Nah, atau misalnya guru guru A mengajar menggunakan elaborasi sehingga siswanya bisa memahami pelajaran dengan baik. Kata elaborasi ini memiliki sinonim dengan kata tadi jawabannya adalah yang C. Oke, ya, jadi betul ya. Oke, jawabannya adalah yang C. Nah, elaborasi adalah penjelasan secara terperinci. Oke, kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2 ini ada kata eka matra. Nah, eka matra ini memiliki sinonim dengan kata A. Estimasi ukuran, B. Suku tunggal, C. Fisika, D. Metafisika, atau E. Gradien. Oke. Ayo silakan yang bisa menjawab soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 ini kalau ingat pernah keluar ya di soal kemarin waktu kalian pretest. Kalau tidak salah itu ada soal eka matra. Nah, kalau ada yang masih ingat itu insya Allah bisa menjawabnya. Oke. Eka matra. Oke, di sini ada kata pengecoh. Nah, jadi ingat ya bahwa di soal sinonim, antonim itu biasanya terdapat kata-kata pengecoh atau kata-kata yang menyamarkan jawaban aslinya. Oke, eka matra itu apa? Fisika, fisika, Yang mana? Eka matra yang C, A, B, C, D, atau E? C, C. Oke, eka matra ini istilah lain atau kata makna lain dari fisika. Jadi eka matra ini adalah fisika. Nah, jadi eka matra itu sesuatu yang berhubungan atau sesuatu yang menjelaskan dan berkaitan dengan fisika. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Oke, ini belum. Oke, soal nomor 3 di sini ada kata proteksi. Oke, soal nomor 3 ada kata proteksi. Nah, proteksi ini memiliki sinonim dengan kata A. Pengawalan, B. Perlindungan, C. Pengawasan, D. Pengamanan, atau E. Penjagaan. Proteksi, ada beberapa istilah proteksi. Misalnya, B, eh, B, B, mana yang B? B, Oke, ada yang bisa membuat kalimatnya menggunakan kata proteksi? Oke, ada yang bisa membuatnya? Oke, contohnya eh, Mira adalah mahasiswa di Institut Pertanian Bogor yang mengambil program studi proteksi tanaman. Kata proteksi berhubungan atau memiliki sinonim dengan kata titik-titik. Nah, biasanya soal berbentuk seperti itu. Nah, di sini kita akan lebih mengetahui sinonimnya ya. Nanti bisa dibuat kata-katanya. Nah, jadi betul ya, proteksi ini adalah perlindungan, yaitu jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kemudian soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 di sini ada kata baga. Oke, kata baga ini memiliki sinonim dengan kata A. Bergaya, B. Nama burung, C. Penakut, D. Seperti, atau E. Pemberani. E, pemberani. Oke, ya, kata baga ini adalah kata pemberani. Oke. Ya, soal nomor, oke, kita ini soalnya ada sekitar 40 ya. Jadi kita agak
Cepat nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 di sini ada kata tangkai. Oke, kata tangkai ini memiliki sinonim dengan kata A. Cegah, B. Tak mempan, C. Lelang, D. Rangkul, atau E. Mempan. Oke, tangkal. Oke, contohnya serangan udara dari Israel berhasil ditangkal oleh pasukan pasukan pengaman. Oke, pasukan pengaman perbatasan di Gaza. Nah, kata tangkal dalam kalimat tersebut memiliki sinonim dengan kata apa? Oke, nah Cegah, cegah, kalian harus melihat. Oke, ya. cegah. Kata tangkal ini sinonimnya adalah cegah. Oke, menangkal berarti mencegah. Obat ini menjadi penangkal atau pencegah, atau misalnya cara untuk menangkal gigitan nyamuk, maka menggunakan obat atau lotion anti nyamuk. Nah, jadi itu adalah mencegah atau sesuatu itu yang keberadaannya atau kedatangannya itu bisa dihindari. Oke, selanjutnya soal nomor 6 yaitu ada kata virtual. Oke, nah ini biasanya sering ya. Virtual ini memiliki sinonim dengan kata hiponema, B. maya, C. nyata, D. virgin, atau E. impian. Oke, virtual. Oke, virtual ini kira-kira apa sinonimnya? Ayo, ada yang bisa menjawab? Kata virtual ini memiliki sinonim dengan kata Oke, ya, virtual yaitu B, maya. Sekarang soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 kita masuk pada kata apa ya, nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini ada kata frisky. Nah, kata frisky ini memiliki sinonim dengan kata A. kasar, B. licin, D. desakan, C. desakan, D. sedih, atau E. tidak berdaya. Soal nomor 7. Oke, silakan yang bisa menjawab. C. Nomor 7 yang apa jawabannya? Oke, yang betul yang mana? Frisky. Frisky ini semacam eh Ibu. oke. Yang mana? Soal nomor 7. C. Misalkan. Oke, ya, frisky ini adalah sinonim dari desakan. Oke, jadi diingat-ingat ya, nanti kalau misalnya ada kata frisky ini sinonim dari kata desakan. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Ini ada kata hukuman. Nah, hukuman ini memiliki sinonim dengan kata A. aturan, B. penjara, C. denda, D. delik aduan, atau E. larangan. Oke, hukuman. Kalau misalnya pengendara motor itu, misalnya ini, seorang pengendara motor itu
terkena hukuman karena melanggar Bu. tata tertib lalu lintas. Oke, yang mana? C. C. Oke, ya hukuman ini adalah denda ya. Nah, jadi ini kalau misalnya tidak teliti, hukuman itu nanti ada yang menjawabnya penjara. Jadi hukuman itu semacam hukuman berarti kurungan atau penjara. Nah, di sini hukuman itu adalah denda. Oke. Oke, soal nomor 9. Oke, soal nomor 9 di sini ada kata hibrida. Oke. Oke, kata hibrida ini memiliki sinonim dengan kata A Bibit cepat unggul. berbuah, E. bibit unggul. Oke, kata hibrida adalah sinonim dari bibit unggul. Oke, contohnya petani di daerah E menggunakan tanaman hibrida sebagai komoditas pertaniannya atau misalnya untuk menghasilkan kualitas pertanian yang baik, pemerintah menggalakkan petani untuk menggunakan padi yang memiliki kualitas hibrida atau misalnya padi hibrida. Oke, jadi menggunakan bibit unggul. Oke. Nah, selanjutnya soal nomor 10. Ini ada kata residu. Nah, ini biasanya familiar ya. Oke, kata residu ini memiliki sinonim dengan kata A reduksi, B remisi, C sisa, D ampas, atau E hasil. Residu. Pas D. Oke, ya, yang C, residu ini adalah sisa. Oke. Oke, soal nomor 11. Oke. Nah, soal nomor 11 di sini ada kata akurat. Kata akurat ini memiliki sinonim dengan kata A ralat, B saksama, C selidik, D limit, atau E aproksimasi. Akurat. D. Oke, akurat ini adalah seksama. Oke, jadi misalnya eh, penghitungan suara pada pemilihan presiden harus dilakukan secara akurat. Oke, atau misalnya pengukuran pada suatu bangunan atau pada suatu tanah dan lain sebagainya itu harus dilakukan dengan akurat dan lain sebagainya. Oke, jadi akurat itu adalah seksama. Oke, kemudian soal nomor 12 yaitu ada kata kelas. Kelas ini memiliki sinonim dengan kata A state, B kamar, C tingkatan, D ruangan, atau E grup. E grup. Kelas. Yang mana? E grup. Grup. Oke, kata kelas ini di sini lebih ke grup ya, bukan tingkatan. Nah, nanti kalau misalnya ada soal ini jangan terkecoh bahwa kelas itu kalian melihatnya adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, itu adalah tingkatan kelas, tapi kelas di sini adalah diambil dari kata asing. Nah, kelas di sini adalah grup. Oke, artinya grup ya, bukan artinya tingkatan atau kelas yang biasa di sekolah. Oke, selanjutnya soal nomor 13. Nah, di sini ada kata canggih. Nah, kata canggih ini memiliki sinonim dengan kata A. Asophisticate, B. Sulit, C. Mutakhir, D. Kompleks, atau E. Sukar. Oke. Oke. Contoh kalimatnya adalah perusahaan internasional itu sudah menggunakan peralatan yang canggih. Kata canggih ini memiliki sinonim dengan kata apa? Oke. Kira-kira apa kata canggih ini sinonimnya? C. Yang mana? Kata canggih ini memiliki sinonim dengan kata? Tadi jawabannya apa? D. D.
Bu. Ya. Yang oke, yang betul yang C. Oke, ya. Jadi kata canggih ini adalah mutakhir. Oke, jadi teknologi yang sudah mutakhir atau sesuatu yang sudah mutakhir atau canggih. Oke, selanjutnya soal nomor 14 ada kata otodidak. Nah, ini sering digunakan dalam sebuah kalimat atau biasanya ada orang-orang yang menggunakan dalam percakapan. Oke. Nah, Bu. di sini ada kata otodidak memiliki sinonim dengan kata A. Rehabilitasi kerusakan tulang. B. Cara belajar mandiri. C. Pendidikan luar biasa. D. Cara mengajar tunagrahita. Atau E. Maju dengan belajar sendiri. Oke, nomor 14 yang mana? Bu. Oke. Otodidak. Oke, otodidak ini berarti belajar sendiri atau biasanya eh, pen- eh, eh, misalnya pianis itu belajar secara otodidak atau katakanlah saya belajar bermain voli itu secara otodidak. Nah, jadi itu otodidak ini adalah maju belajar dengan sendiri atau tidak melalui pelatih atau tidak melalui latihan secara profesional. Oke, kemudian soal nomor 15. Oke, soal nomor 15 di sini ada ya, belum ini ya. Oke. Ya, soal nomor 15 di sini ada kata latif. Oke. Latif ini memiliki sinonim dengan kata A atraktif, B bersahaja, C aktif, D natural atau E indah. Indah. Yang oke. Oke, latif ini memiliki sinonim dengan kata indah. Oke. Selanjutnya nomor 16. Di sini ada kata gaji. Nah, gaji ini memiliki sinonim dengan kata A honor, B bonus, C tunjangan, D pekerjaan, atau E pencaharian. Oke, nomor 16 apa Honor. ini? Oke, Honor. gaji ini adalah sinonim dari kata honor. Oke. Soal berikutnya. Ya, soal nomor 17 di sini ada kata registrasi. Nah, kata registrasi ini memiliki sinonim dengan kata A. Jadwal ulang, B. Pengaturan, C. Register, D. Pendaftaran kembali, atau E. Pendaftaran. Oke, ini biasanya sering dipakai ya. Jadi contohnya siswa yang diterima di Man Insan Cendekia akan melakukan registrasi pada tanggal 3 Maret 2025 contohnya. Nah, kata registrasi ini memiliki sinonim dengan kata apa? Pendaftaran. Pendaftaran. Pendaftaran kembali. Oke, betul. Yang betul mana? Pendaftaran. Pendaftaran. Oke. Ya, pendaftaran. Nah, biasanya itu ada kata registrasi ulang. Nah, registrasi ulang itu berarti pendaftaran ulang. Nah, kalau registrasi ini pendaftaran. Oke, selanjutnya soal nomor 18. Soal nomor 18 di sini ada kata boga. Nah, boga ini memiliki sinonim dengan kata A. Makanan nikmat, B. Resep, C. Menu, D. Pakaian pengantin, atau E. Pakaian kebesaran. Makanan ini. Oke, boga ini berkaitan dengan makanan nikmat atau berkaitan dengan makanan yang memang menggugah selera ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kalimat
Nia mengambil jurusan Tata Boga di salah satu kampus ternama di Jakarta. Nah, kata boga ini memiliki sinonim dengan apa? Nah, berarti tata boga ini adalah bagaimana mempelajari atau menata atau sesuatu yang berhubungan dengan makanan yang nikmat. Oke. Oke, soal nomor 19. Oke. 19 di sini ada kata eclipse. Sinonim dengan kata A gerhana, B C garis khatulistiwa, D gaya gaya lonjong. Eclipse. Oke, eclipse adalah nah, oke. Soal nomor 20. Oke, ini jarang digunakan ya, biasanya banyaknya menggunakan kata gerhana. Nah, cuma kalau misalnya itu kita harus tahu terkadang kata-kata yang belum kita tahu itu keluar di soal. Nah, makanya mungkin kalian juga harus banyak perbendaharaan kata. Siapa tahu nanti ternyata oh saya menemukan kata-kata yang baru nih yang belum pernah saya temukan. Nah, jadi itu menjadi perbendaharaan dan kekayaan dari banyaknya kosakata yang kalian kuasai. Oke, selanjutnya soal nomor 20 ada kata mukjizat. Nah, mukjizat ini memiliki sinonim dengan kata A. Takjub, B. Barokah, C. Karomah, D. Syafaat, atau E. Asifa. Dekarama. Oke, nomor 20 apa? C. Oke, C. Karomah. Oke, soal nomor 21. Nah, 21 ini ada soal teks. Nah, jadi 21 kita sudah masuk di soal antonim. Nah, ingat clue yang berikutnya untuk menjawab soal verbal ability adalah kita harus tahu apa yang diminta dari soal tersebut. Nah, di sini yang diminta adalah antonim. Nah, maka yang harus dijawab adalah kalian mencari antonimnya. Oke. Nah, biasanya soal antonim sinonim itu yang jadi pengeco adalah ketika soal itu berurutan. Jadi misalnya soalnya sinonim kemudian di bawahnya antonim atau sebaliknya. Jadi antonim dulu, sinonim dulu. Nah, itu kalau kita tidak teliti dan kita kurang literasi, kita akan melihatnya oh soalnya tadi sinonim. Nah, itu bawahnya jadi sinonim semua seperti itu. Jadi harus kemarin strateginya apa? Perhatikan pertanyaan atau perhatikan yang diminta. Apakah yang diminta sinonim atau antonim? Oke, nah di sini ada soal antonim. Nah, soal antonim di sini ada kata teks. Nah, teks ini memiliki antonim dengan kata A naskah, B konteks, C tekstil, D tekstur, atau E lateks. Oke, kata teks ini biasanya berhubungan dengan apa? Teks ini berhubungan dengan tulisan, berhubungan dengan draft, berhubungan dengan sesuatu yang dibaca. Nah, berarti apa sih lawan kata dari sesuatu yang berhubungan dengan itu? Nah, di sini ada eh, jawabannya A, B, C, D, dan E. Kira-kira mana yang merupakan antonim dari kata teks? Yang mana? Yang mana yang jawaban yang betul menurut kalian?
Misalnya dalam perlombaan pidato, peserta dilarang untuk menggunakan teks ketika membacakan pidatonya. Nah, teks ini merupakan antonim dari kata. Nah, bisa kalian menggunakan imbuhan ya. Jadi ada kata tekstual. Nah, tekstual itu apa? Nah, lawan katanya itu apa kira-kira? Jadi kalau misalnya bingung, kalian bisa menggunakan imbuhan atau bisa menggunakannya di sebuah kalimat. Oke, kira-kira kata teks ini apa antonimnya? Tadi sudah di-spill ya. Oke, ada yang bisa menjawab? Kalau tidak salah, soal ini keluar di pretest kemarin. Oke, ada yang masih ingat jawabannya? Oke, halo adik-adik. Masih ada di tempat? Teks ini adalah apa? Ada kata kontekstual, ada kata tekstual. Ada yang lainnya, ada aktual, ada lagi apa? Nah, biasanya ada beberapa hal yang diperhatikan ketika kalian menjawab. Yang pertama adalah kalau bingung bisa digunakan menjadi sebuah kalimat. Atau misalnya ketika ada jawaban yang berbeda sendiri, B. mungkin itu jawabannya. Oke, jawabannya apa? Yang B. B. Oke, jadi yang betul adalah konteks. Konteks itu adalah lebih kepada penguasaan isi, penguasaan konteksnya, atau sesuatu yang tidak menggunakan teks. Oke. Nah, kemudian soal nomor 22. Nah, soal nomor 22 ada kata takzim. Oke. Nah, kalau anak-anak yang mungkin di pondok itu sudah sering ya mendengar kata-kata ini. Nah, di sini ada kata takzim. Takzim ini memiliki antonim dengan kata A lazim, B yakin, C patuh, D hormat, atau E acuh. B. Acuh. Takzim ini adalah acuh. Oke, ya. Jadi takzim ini adalah patuh atau takzim ini adalah mengindahkan. Ya, mengindahkan, memperhatikan, patuh, mengikuti, dan lain sebagainya. Nah, berarti antonimnya adalah acuh. Oke, selanjutnya soal nomor 23. Soal nomor 23 ada kata a priori. Nah, a priori ini memiliki antonim dengan kata A unggulan, B tidak istimewa, C proporsi, D a posteriori, atau E prioritas. Ini kemarin sudah muncul kalau tidak salah. Ada kata a priori. Jawabannya yang D, a posteriori. Oke, jawabannya yang D, a posteriori. Oke, selanjutnya soal nomor 24. Oke, ada kata eklektik. Eklektik ini memiliki antonim dengan kata A elektronik, B tidak pilih, C didaktik, D memilih, atau E eksentrik. Nomor 24. Tidak pilih. B. Oke, tidak pilih. Ya, soal nomor 25. Kita masih ada 16 soal ya. Oke, selanjutnya soal nomor 25. Oke, belum keluar ya. Ya, soal nomor 25 di sini ada kata asli. Nah, asli ini memiliki antonim dengan kata A kuno, B sederhana, C duplikat, D murni, atau E orisinal. Oke. Jadi misalnya
untuk pendaftaran pembuatan paspor, maka peserta diminta untuk membawa dokumen-dokumen yang asli. Oke. Jawabannya yang C. C. Duplikat. Ya, oke. C, duplikat. Oke, duplikat atau kalau di sini tuh lebih banyak ini ya kayak fotokopi atau print apa ya fotokopi, scan dan lain sebagainya. Itu duplikatnya. Oke, selanjutnya soal nomor 26. Ada kata sekarang. Nah, sekarang ini memiliki antonim dengan kata A esok, B kemarin, C lusa, D kapan, atau E suatu masa. Esok. Oke, esok ya. Oke. Soal nomor 27. Oke, untuk soal nomor eh, nah ini mungkin catatan ya untuk yang soal nomor 26 ini biasanya kalau ada kata-kata atau soal yang berhubungan dengan waktu atau berhubungan dengan misalnya kayak sekarang, esok, kemarin, lusa, dan lain sebagainya. Nah, itu agak sulit untuk membedakan. Nah, makanya harus teliti. Oke, selanjutnya soal nomor 27. Nah, ada kata legislatif. Nah, ini bagi yang calon-calon yang duduk di kursi pemerintahan atau misalnya anak-anak IPS, anak-anak yang memang suka dengan politik. Nah, ini biasanya bisa jawabnya. Oke, yang pertama pertama ini ada kata antonim dari legislatif yaitu yudikatif, B eksekutif, C eksekusi, D musyawarah atau E implementasi. Soal nomor 27. Yang mana? Yang B. Eksekutif. Eksekutif. Oke, legislatif itu apa? Legislatif itu yang yang buat undang-undang. Oke, yang membuat undang-undang. Terus yang eksekutif? Oh, eksekutif yang melaksanakannya. Yang apa? Eksekutif. Yang buat eksekusinya. Mengeksekusi. Oke, mengeksekusi ya. Jadi ada kata eksekutif, eksekusi atau menjalankan atau ya, jadi membuat dan menjalankan gitu ya. Nah, itu antonimnya. Oke. Kalau yudikatif? Oke, yudikatif itu apa? Yudikatif itu yang ini pelajaran PKN ya? Ada ya di MTS SMP ya? Menegakkan hukum dan keadilan. Yudikatif yang apa? Menegakkan hukum dan keadilan. Oke, ya. Jadi diingat-ingat ya. Oke, selanjutnya soal nomor 28. Nah, di soal nomor 28 ini ada kata kebijakan. Nah, kebijakan ini memiliki antonim dengan kata A. Kebajikan, B. Keputusan, D. Kekacauan, C. Kekacauan, D. Kerancuan, atau E. Kecerobohan. Nomor 28. Kecerobohan. Oke, kecerobohan. Bijak itu lebih ke apa ya? Kebijakan itu berarti sesuatu yang apa? Ada yang bisa menjelaskan kebijakan yang penuh dengan pertimbangan, kehati-hatian, yang penuh dengan penilaian dan hal-hal yang memang sudah dipertimbangkan atau sudah difikirkan matang-matang. Jadi kalau misalnya ini ada kebijakannya. Nah, ketika ada kebijakannya itu berarti sudah ada sesuatu yang terstruktur atau yang
ukur, yang diatur. Nah, ketika tidak ada peraturan, tidak ada kebijakan, nah itu maka akan terjadi sebuah kecerobohan. Jadi sesuatu yang kurang bijak. Nah, itu namanya kecerobohan. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 28 jawaban E. Oke, selanjutnya nomor 29. Di sini ada kata konklusif. Nah, konklusif ini memiliki antonim dengan kata A. Eksklusif, B. Persepsi, C. Proposisi, D. Ilusif, atau E. Kolusi. Ada kata konklusif. Konklusif. Eh, Ingat ya, di kemarin strateginya adalah jika ada kata-kata yang mirip, oke, belum tentu itu jawabannya. Oke, jadi bisa jadi kalau soal antonim, sinonim itu katanya hampir mirip, atau bisa jadi katanya tidak mirip, tetapi ada kata pengecoh yang mirip. Oke, di sini ada kata konklusif, kemudian jawaban A itu sama ya, ada eksklusif, yang D juga ada ilusif. Nah, kira-kira ada kaitannya atau tidak ya? Oke, untuk soal nomor 29. Jawabannya apa? Proposisi. Oke, proposisi. Oke. Nah, jadi diingat ya bahwa tidak harus soalnya itu kata-katanya sama. Oke, selanjutnya soal nomor 30. Ada kata makar. Nah, ini biasanya banyak dipakai. Misalnya, geng motor eh, yang sedang marak terjadi di suatu daerah melakukan tindakan makar. Oke. Nah, di sini makar ini memiliki antonim dengan kata A boleh, B menutupi, C mengeluh, D jujur, E muslihat. Oke. Jujur. Betul, jujur. Makar itu tindakan yang apa? Berontak. Oke. Makar itu sesuatu tindakan yang dilakukan atau eh, sebuah tindakan yang dilakukan secara apa? Kalau makar eh, gambarannya apa sih kalau makar? Sesuatu yang terang-terangan. Oke, makar itu sesuatu yang terang-terangan, yang memang tindakannya itu eh, apa ya, anarkis, makar. Nah, berarti ketika sesuatu atau kejahatan itu dilakukan terang-terangan, pemberontakan itu dilakukan terang-terangan, nah, lawan katanya itu adalah dengan ya, yang betul adalah yang apa? D. Menutupi. Yang mana? Menutupi. Oke, ada yang lain? Tadi ada jujur. Kalau jujur kan berarti antonimnya berbohong ya. Bohong, jujur. Oke, kalau menutupi berarti menutup, membuka. Oke. Nah, tadi makar itu kan tindakannya atau sesuatunya itu secara terang-terangan, secara brutal, secara orang lain bakal banyak yang tahu bahwa oh ini tindakan makar. Dia memang benar-benar aksinya itu memang benar-benar apa ya? Anarkis kelihatan dan itu tidak ditutupi. Nah, istilah ditutupi di sini yang berkaitan dengan sesuatu tindakan kejahatan itu adalah yang mana? Yang lebih tepat adalah yang
Oke, ada yang bisa menjawab soal nomor 30? Oke, jawaban yang tepat adalah yang jadi muslihat. Nah, ketika sebuah misalnya apa ya permusuhan itu atau sebuah serangan itu bisa dilakukan dengan makar atau sesuatu yang terang-terangan menyerang atau sesuatu yang anarkis dan yang membabi buta memang benar-benar secara kasat mata. Nah, bisa juga dengan menggunakan muslihat atau sesuatu yang tipuan atau hal-hal yang memang tidak diketahui atau disamarkan, ibaratnya itu disamarkan, tetapi sama itu untuk mengacaukan. Hanya di sini bukan di tindakannya ya, tetapi aksinya itu dilakukan dengan apa. Nah, kalau makar itu sesuatunya itu dilakukan secara terang-terangan. Dia misalnya membakar, dia membunuh, dia memberontak, atau dia misalnya merusak. Nah, tapi di sini dia menyerangnya dengan cara muslihat, dengan secara halus, tidak dengan kekerasan. Jadi itu ya yang di garis bawahi. Selanjutnya soal nomor 31. Soal nomor 31 di sini ada kata curang. Nah, curang ini memiliki antonim dengan kata A. licik, B. cerdik, C. cendekia, D. sportif, atau E. masif. Misalnya dalam sebuah pertandingan musuh musuh itu atau lawannya menggunakan kecurangan atau melakukan kecurangan. Nah, curang ini berarti lawannya adalah yang mana? Yang D. Nah, biasanya ini sering sekali ketika pertandingan, perlombaan, kita harus sportif. Sportif itu istilahnya adalah menjunjung tinggi kejujuran, kemudian sesuai dengan peraturan, kemudian menerima hasil keputusan yang ada. Nah, itu kita harus sportif. Jadi tidak menggunakan hal-hal yang curang. Selanjutnya soal nomor 32. Di sini ada kata pasti. Nah, pasti ini memiliki antonim dengan kata A. pokok, B. tetap, C. spekulasi, D. kebetulan, atau E. nasib. Pasti. Contohnya, kalau Bagas tidak berangkat sekolah, pasti dia sakit. Karena Bagas ini terkenal rajin, dia jarang bolos. Jadi kalau sekalinya dia tidak berangkat, pasti dia ada sakit misalnya. Kira-kira apa? Pasti itu antonimnya pasti. Apa pasti? Sesuatu yang pasti ini berarti lawan katanya adalah masih menjadi titik-titik atau apa ya bahasa kalimatnya itu ini biasanya banyak dipakai di sebuah berita, sebuah informasi-informasi di kriminal, informasi-informasi di pemerintahan, di bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, ini apa kira-kira? Nomor 32 yang betul adalah ya, sesuatu yang tidak pasti ini berarti masih menjadi atau masih berupa yang betul adalah yang perkiraan atau kira-kira apa ya? Atau misalnya saya ini
mungkin dia apa gitu. Nah, itu biasanya dibuat sebagai suatu kalimat. Misalnya apa kira-kira? Aduh. Oke. Nah, soal nomor 32 tadi yang betul adalah yang C, spekulasi. Oke, jadi pasti ini memiliki antonim dengan spekulasi. Spekulasi itu sesuatu yang masih perkiraan atau masih kira-kira atau yang belum pasti. Oke, selanjutnya soal nomor 33. Nomor 33 di sini ada kata langgar. Oke. Langgar ini memiliki antonim dengan kata A disiplin, B kecil, C sempit, D pas atau E tegas. Oke. Langgar kalau di desa beda ya, beda apa makna ya. Oke, di sini langgar ini memiliki antonim dengan kata hanya kalau ada langgar, pelanggaran itu yang lawannya itu berkaitan dengan sesuatu yang sistematis, sesuatu yang rajin, sesuatu yang baik dan mengikuti aturan. Nah, itu namanya apa istilahnya? Oke, nomor 33 apa? Betul, disiplin. Oke, sesuatu yang rajin, yang sesuai aturan, kemudian sesuatu yang harus harus ditegakkan. Jadi itu kan langgar itu sesuatu yang membelok atau sesuatu yang tidak sesuai. Nah, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai berarti kita butuh yang namanya untuk mengembalikan kepada peraturan, untuk mengembalikan kepada hal-hal yang memang harus dilakukan, itu butuh yang namanya sebuah ketegasan. Nah, jadi di sini adalah tegas. Oke. Oke, soal nomor 33 tadi ya. Kemudian soal nomor 34. Oke, soal nomor 34 di sini ada kata bulat. Nah, bulat ini memiliki antonim dengan kata A bola, B lingkaran, C bundar, D lonjong atau E oval. Bulat. Bulat ini memiliki antonim dengan kata ada yang bulat, ada yang apa kira-kira antonimnya? Oke, bulat. Bulat ini antonimnya adalah lonjong. Oke, kita cepat ya. Oke, kemudian soal nomor 35 ada kata abadi. Nah, abadi ini memiliki antonim dengan kata A abad, B fana, C dunia, D kecewa atau E kehancuran. B mana? Sesuatu yang fana. Oke. Sekarang soal nomor 36 ada kata amal. Amal ini memiliki antonim dengan kata amal, B kebaikan, C manusia, D janji atau E perbuatan. Amal itu berarti berkaitan dengan sesuatu yang tidak dihitung dari segi materi. Nah, di sini yang berkaitan dengan materi adalah yang
atau mal itu harta. Jadi kalau kalian kan kayak beramal, amal soleh, amal itu kan itu tidak tidak dalam apa ya, konteksnya itu bukan dinilai secara materi. Nah, berarti di sini antonimnya adalah mal. Oke. Oke, soal nomor 37. Oke. Soal nomor 37 kita ada 4 soal lagi ya, biar selesai di pertemuan ini. Nah, besok kita akan full di soal analogi. Oke, soal nomor 37 ada kata bukti. Nah, oke. Oh, ini kayaknya bukit deh. Oke, salah ketik ya. Oke, di sini ada kata bukit. Nah, bukit ini memiliki antonim dengan kata A, sungai, B, lembah, C, jurang, D, tebing, atau E, ngarai. Bukit ini memiliki antonim dengan kata ada perbukitan, berarti di bukit itu adalah yang atas. Ya, yang bawahnya itu adalah namanya lembah. Jadi antonimnya adalah lembah. Selanjutnya soal nomor 38. Di sini ada kata sekuler. Sekuler ini memiliki antonim dengan kata A, duniawi, B, keagamaan, C, serikat, D, ketiga, atau E, pemberian. Sekuler itu berkaitan dengan duniawi atau berkaitan dengan dunia, hedon, sekulerisme. Nah, ini berarti apa? Ada sekuler itu berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan sesuatu yang di luar keagamaan. Nah, di sini berarti antonim dari sekuler adalah yang B, keagamaan. Selanjutnya soal di slide terakhir nomor 39 dan 40. Di sini ada kata konveks. Nah, konveks ini memiliki antonim dengan kata A, lensa, B, optik, C, kerucut, D, cekung, atau E, cembung. Nah, ini biasanya ada di mata pelajaran IPA ya. Konveks ini D, cekung. Soal terakhir ada kata elastis. Nah, kata elastis ini memiliki antonim dengan kata A, ceroboh, B, elastis yang D, kaku. Elastis itu lentur ya. Nah, jadi lawan katanya adalah kaku. Adik-adik, alhamdulillah 40 soal ini nanti bisa dipelajari, bisa disimpan. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan full untuk membahas soal analogi. Jadi biar nanti adik-adik dapat banyak perbendaharaan kata. Jadi itu ya untuk yang hari ini soal sinonim dan antonim sudah selesai dan semoga bermanfaat, dipersiapkan. Ini sudah bulan November, sebentar lagi Desember. Januari sudah pendaftaran, jangan sampai lupa berkas dan jangan sampai lupa daftar. Cek selalu websitenya agar tidak ketinggalan pendaftaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.